kita kalau pengen masuk saham syariah, selain kita oh iya ini masuk saham syariah kok, jangan hanya kita patokannya ini antara ini syariah atau enggak syariah, kita filternya dari situ. Tapi kita mikir juga dari sisi usahanya tuh apa, biar kita bisa memastikan bahwa yang bergerak di usaha ini atau di sektor ini tuh pas dengan kondisi makro saat ini tuh dia emang beneran growing atau enggak. Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan. Ini persembahan dari Cuap-Cuap Cuan yang akan mengisi bulan Ramadan kamu dengan sejumlah informasi seputar bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan mulai di Ramadan kita pastinya di sahur saham bulan Ramadan. Seperti biasa kita akan selalu update, kasih informasi, dan selalu ngasih topik-topik yang menarik untuk Sobat Cuan bisa dengerin selama bulan Ramadan. Oke. Di Cuap-Cuap Ramadan di episode sahur kali ini kita akan ngebahas mengenai indeks saham syariah bareng bersama dengan Tasya Natania. Oke, Tasya sudah ada di sini dan kita mau cek ombak. Namanya kok cek ombak ya, indeks saham syariah. Nah, karena memang kita lagi di bulan Ramadan, ada baiknya sih sebenarnya kita melihat indeks-indeks di syariah, di indeks saham syariah gitu ya di Bursa Efek Indonesia dan performnya seperti apa dan keuntungannya pastinya ya, karena kan kita selalu carinya adalah keuntungan. Walaupun di bulan Ramadan ternyata walaupun sebenarnya banyak saham-saham syariah yang juga bisa membawa ke keuntungan yang didapatkan dengan saham-saham konvensional lainnya gitu ya. Nah, kita mulai cek kali ya Syah ya. Sebenarnya kita di Indonesia tuh lumayan banyak gak sih indeks saham syariah? Ada berapa banyak sih? Lumayan ya sebenarnya. Kalau yang dari BEI sendiri kan ada JII, ada Jakarta ISI, Islamic Index gitu ya, ada ISSI juga ya. ISSI gitu. Dan sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi ke indeks-indeks di luar ya kayak misalnya reksadana gitu ya, itu juga banyak juga kok kayak reksadana syariah gitu ya, yang mungkin kita bisa cek-cek juga. Jadi kalau misal kita kalkulasi gitu kan di kayak sekarang kan udah ada 800-an saham ya. Nah, saham syariah tuh udah ada lebih dari 100 juga kok. Jadi pilihan kita tuh udah cukup banyak gitu untuk masuk ke saham syariah. Bisa dicek sih ya di JII itu ada berapa saham, di ISSI atau indeks saham syariah Indonesia juga ada beberapa. Cuman yang perlu kita filterisasi sebenarnya apa sih yang biasanya disajikan di saham-saham yang berbasisnya syariah Indonesia? Kalau dibandingin sama konvensional, pasti kan dari industrinya juga kan masuk ke situ kan, dari jenis bisnisnya juga masuk ke sana. Nah, apa nih yang perlu Sobat Cuan juga pahami? Oke. Nah, ini mungkin ketentuan saham tuh bisa dikatakan syariah tuh apa gitu ya. Jadi kalau kita pertama jelas di kegiatan bisnisnya, karena nggak mungkin saham syariah jualan alkohol atau bir seperti itu. Jadi kita mencari bisnis yang halal tentunya. Nah, terus yang kedua adalah dari tingkat utang. Ya, semakin bagus suatu perusahaan masuk ke saham syariah ya kalau dia nggak punya utang gitu kan. Tapi memang langka perusahaan yang nggak punya utang ya kalau sampai 0% itu. Jadi di bursa sendiri membatasi ya, maksimal perusahaan yang bisa masuk ke syariah itu maksimal utangnya 45% dari asetnya. Oh, oke. Maksimal 5%. 45%. Okay. Iya. Oh, nggak boleh didominasi atau over 50% ya. Iya. Jadi kita harus memahami juga bahwa ya memang utang itu diperlukan gitu ya. Tapi kita juga harus ngecek juga nih, memang di bursa kan 45% ya dari aset. Tapi kita harus cek kalau aku sebagai pribadi lebih ngecek itu utangnya tuh digunakan untuk apa, dan dia pembiayaan utangnya tuh dapat dari mana gitu ya. Karena kan semakin bagus ya kalau dia dapat pembiayaan dari bank syariah seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga ya ini lebih ke prinsip syariahnya sih, karena kan ada misal bank begitu kan, bank syariah ini kan ya ada istilah-istilah yang cukup berbeda lah dengan bank konvensional yang ya perlu kita pahami juga. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi bisa dilihat ya. Berarti sebenarnya gini ya, secara lebih simpelnya, lebih singkatnya adalah kalau kita mau lihat sebuah saham itu industrinya atau bisnisnya baik, ya lihat aja indeks saham syariah nggak sih? Gitu. Kalau misalnya memang kita pengen lihat dari sisi kesehatan perusahaannya, utangnya dibatasi gitu kan, itu jelas kan. Karena kadang kita kan
ngelihat tuh seberapa ekspansif perusahaan ini kan dari level utang juga gitu kan. Betul. Nah, berarti sebenarnya termasuk shortcut juga dong ya kalau kita lihat indeks saham syariah ini, ya nggak sih ya? Bisa dijadikan shortcut juga, tetapi kita melihat juga ke bisnisnya ya. Karena ya masih susah, ada beberapa sektor misalnya seperti infrastruktur gitu ya. Telekomunikasi, terus kemudian juga yang basis ke konstruksi itu kan ada beberapa yang memang dari segi sektor lainnya tuh susah kalau nggak dibiayai pakai utang gitu. Jadi ya walaupun dari segi bisnis tuh baik gitu ya untuk ke depan, untuk telekomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kan memang utangnya itu kan rata-rata memang masih tinggi banget gitu. Jadi ya kita balik lagi ngelihat ke kegiatan bisnisnya gimana, apalagi di kondisi makro ya. Jadi tetap ya walaupun utang itu udah bisa difilter jadi satu hal yang udah good point lah di situ kan. Oh, utangnya pada rendah gitu loh. Ya kalau di saham-saham syariah. Tapi gimana nih bisnisnya itu tetap tumbuh dengan utang yang bisa kita bilang ya relatif lebih rendah lah dibandingin yang konvensional gitu. Kalau di indeks saham syariah ini konstituennya bisa bertambah nggak sih Syah? Misalnya bertambah atau berkurang? Kalau misalnya contohnya gini, ada suatu perusahaan dari sisi leverage bisnisnya oke, kemudian dari sisi utangnya masuk ke kategorialnya, tapi tiba-tiba at the end of the day atau mungkin dalam perjalanan waktu dia harus nambah hutang lagi nih sehingga menjadikan perusahaan ini nggak lagi masuk ke kategori syariah. Ini bisa saja nggak sih terjadi? Kan suka kalau kayak LQ45 kan suka ada in-out konstituen gitu ya. Itu terjadi juga nggak sih di ISI dan SSI dan juga JII? Bisa, karena semua indeks ya terutama yang di bursa itu kan selalu ada rebalancing namanya. Ada, kalau tidak salah sih setahun itu antara 2-3 kali ya. Jadi kita nanti bisa lihat ini ada rebalancing mayor, ada rebalancing minor gitu. Biasanya kalau yang mayor itu yang ini mengeluarkan, ada yang memasukkan gitu. Nah, kita bisa lihat yang masuk berapa banyak, yang keluar berapa banyak gitu kan. Terus kalau yang minor itu biasanya cuman ini aja sih, mengurangi atau menambah porsi aja gitu. Jadi ya memang semua itu tergantung dengan perusahaannya sendiri ya. Dia ada aksi korporasi atau juga kalau misalnya dia memang kondisinya memang betul-betul membutuhkan utang gitu ya untuk ekspansi ya ada kemungkinan bisa keluar dari saham syariah. Tapi banyak juga yang masuk ya kayak yang baru misalnya, IPO gitu-gitu tuh juga ada kok yang syariah gitu. Jadi ya tetap kita melihat dari kondisi perusahaan sendiri sih. Rebalancingnya atau misalnya in-out-nya tuh lumayan termasuk sering terjadi nggak sih konstituennya? Artinya keluar masuk sama kayak LQ45 kan ketika kamu nggak liquid ya keluar, tapi ketika kamu liquid ya kamu bisa balik lagi gitu ya. Artinya turnover atau keluar masuknya emiten tuh sering ataukah tidak? Artinya kita bisa ngelihat di sini bahwa sebenarnya saham-saham di indeks saham syariah ini lumayan terukur gitu karena keluar masuknya nggak terlalu sering. Iya. Kalau menurut aku cenderung lebih banyak yang masuk ya. Oh, oke. Menarik dong ini berarti. Dari sisi bisnis maupun juga presentasi hutang dan lain-lain masuk ke kategori syariah. Karena kalau aku melihat dari syarat-syarat untuk suatu saham atau suatu perusahaan masuk ke syariah ini juga inline sama ESG dan ya kita kan sekarang lagi tren green gitu ya, green energy gitu, itu juga pengaruh ke situ ya. Karena kan kita pengen sesuatu itu kan yang halal, yang baik gitu kan untuk baik diri dan kita sendiri. Dan industri juga lagi berkembang banget ya. Dan industri syariah ini kita memang di Indonesia ini industrinya bisa kita bilang baru growing gitu. Padahal kita mayoritas muslim ya. Iya, mayoritas muslim gitu. Jadi ini peluangnya masih ada gitu kan. Jadi memang chance untuk masuk ke situ tuh lebih banyak dibandingkan yang keluar gitu. Jadi ya gak heran lah kalau banyak yang masuk gitu. Apalagi juga dari tahun lalu itu kan saham yang IPO dibandingin dengan yang delisting kan lebih banyak yang IPO ya. Bahkan IPO-nya kan sempat tembus rekor juga tahun 2023. Dan kalau aku lihat di Februari sampai Februari itu udah kalau nggak salah ada 20-an ya atau sekitar segitulah yang masuk gitu. Jadi ini memang saham IPO masuk itu juga kalau kita ngelihat lagi lebih dalam juga banyak yang masuk ke syariah juga seperti itu. Oke, berarti ya inline lah ya dengan industrinya. Terus kemudian Indonesia juga termasuk part dari negara yang mayoritas muslim yang sebenarnya dari sisi industri syariah atau saham-saham yang
bisnis-bisnis yang based on halal ini dapat red carpet lah istilahnya ya di Iya. negara kita ya. Nah, sekarang dari sisi performance yang kamu lihat saham-saham part of syariah saham ini performance-nya seperti apa? Boleh kita you name it deh. Misalnya dari sisi industrinya apa, nama sahamnya apa, seperti apa performanya gitu ya. Kayak bank-bank, kan kita juga ada bank syariah juga Iya. gitu ya. Nah, ini seperti apa? Nah, mungkin kalau kita berbicara performance ya, kalau dari indeks belum se-ekspansif kayak IHSG ya. Karena memang kalau kita ngelihat dari IHSG aja kan penopang utamanya masih dari banking, dan banking ini kan nggak banyak yang masuk ke syariah gitu kan. Jadi untuk syariah sendiri secara indeksnya belum terlalu inilah catch up dari performance-nya IHSG. Tapi kalau kita ngelihat dari satu-satu emitennya ya, karena kan kebanyakan ini emiten baru dan market cap-nya itu belum terlalu apa ya kita bisa bilang belum terlalu besar gitu. Yang besar itu bisa dihitung pakai jari gitu ya. Jadi kalau aku mau bilang saham-saham yang kelihatan udah atraktif dan ini masuk ke syariah ya kayak BRI Syariah. Maksudnya sekarang BSI ya, BSI Bank ya. Syariah Indonesia ya. Tapi kode sahamnya masih BRIS. Masih BRIS ya. Masih BRIS. Terus kayak ACES itu kan dia juga masuk ke syariah, dan aku lihat harga sahamnya juga udah mulai ke uptrend juga seperti itu. Jadi memang kalau kita ke konstituennya tuh nggak banyak ya yang naik signifikan, karena memang dari segi market cap itu masih cenderung kecil gitu. Jadi ini juga sebenarnya menjadi PR kita juga sih Kak. Tapi di satu sisi menjadi peluang, karena yang bermain jadi player besar ini kan masih sedikit gitu kan. Apalagi kalau yang tadi aku bilang di bank gitu. Jadi ini perlu adanya kompetitor gitu di sini biar bisnisnya tuh lebih growing lah, dan kompetitif dari harga nantinya kan akan jadi lebih atraktif juga. Maksudnya bukan berbicara harga saham doang ya, bisa juga nanti kompetitif bisnisnya di suku bunga dan lain-lain. Karena monopoli itu kan juga nggak baik kalau di suatu pasar ya. Benar ya. Berarti sebenarnya ruangnya masih besar gitu ya untuk bisa digarap ya untuk saham-saham atau mungkin untuk konstituen berbasis syariah. Iya, di benar. Indonesia ya, karena memang yang besar-besar belum begitu banyak. Tapi dengan yang ketersediaan yang ada saat ini Syah, seperti apa antusiasme investor? Kan kalau seandainya ada investor pengen saham tapi pengen tenang, pengen double protections gitu ya istilahnya, ya masuklah ke saham syariah gitu. Nah, ini pertumbuhannya kamu perhatiin nggak sih? Artinya adalah dengan semakin banyak, karena kalau aku ngeliatnya gini, kalau dengan semakin banyak investor yang masuk ke saham syariah, pasti itu akan tercermin dengan jumlah AB yang ngeluarin online trading syariah. Iya kan? Benar. Jadi kan makanya kadang-kadang jangan sahamnya doang dong syariah, online tradingnya juga yang syariah, banknya juga taruhnya di bank syariah, jadi komplit gitu ya. Nah, sejauh ini kamu perhatiin seperti apa? Sejauh ini yang aku perhatiin dari berbagai sekuritas udah mulai ke arah situ ya. Udah banyak juga kok yang nawarin untuk online trading, mau yang konvensional atau syariah aja. Tapi sebenarnya walaupun kita nggak milih syariah ya, kita bukan orang yang strict banget nih gitu kan. Ya dari aku lihat juga banyak sekuritas yang udah nyantumin kok kalau misalnya kita klik suatu kode saham gitu, itu ada kode-kodenya kayak oh ini sahamnya masuk syariah atau dia nggak termasuk syariah, itu udah ada gitu. Jadi ini mempermudahkan kita untuk memilih oh sebenarnya ini sahamnya syariah atau enggak, seperti itu. Jadi ya kita manfaatkan sebaik-baiknya lah fitur dari yang diberikan oleh sekuritas atau online trading yang kita punya gitu. Oh, oke. Berarti dengan kata lain, investor-investor baru mungkin yang newbie dan yang mengincarnya saham-saham syariah juga lumayan banyak gitu ya. Iya, lumayan besar banyak ya. Nah, peluang yang bisa didapat di saham-saham syariah selama bulan Ramadan. Nah, ini kan kamu tadi sempat sebut BRIS, kemudian ada ACES, Hardware, terus ada beberapa sektor konsumsi lainnya gitu ya, nggak bisa disebutin satu persatu gitu. Properti konstruksi itu terlalu banyak hutangnya ya. Terlalu banyak hutangnya ya. Mungkin ada beberapa saham-saham dari energi mungkin ada masuk di dalam situ. Nah, apa yang biasanya lumayan terbuka opportunity-nya di bulan Ramadan khususnya untuk saham-saham part of syariah ini? Oke. Sebenarnya kita kalau ngomongin bulan Ramadan aja kan berarti jangka pendek ya. Pendek banget, pendek sebulan banget doang gitu. Jadi ya mungkin kalau trading aja ya kita sesuaikan ke sektoral yang mungkin akan terdampak positif gitu ya dari adanya Ramadan ya. Seperti tadi bank kan sebenarnya
masih dapat nih, karena kan bank itu kan digunakan sebagai transaksi ya, fee based income-nya masih oke lah, mereka dapat gitu. Kemudian dari konsumsi, apalagi yang termasuk retail tadi kayak Aces yang udah mulai gerak, biasanya nanti juga diikuti oleh saham-saham retail dan konsumsi lainnya gitu. Dan kalau lainnya sih mungkin yang belum gerak gitu ya, tapi kita perlu cek lagi tuh sahamnya masuk syariah atau enggak, seperti properti gitu. Itu juga cukup menarik gitu. Ada definisinya, tapi ada perusahaan properti yang syariah juga sebenarnya, tapi yang aku nggak tahu ya, sebenarnya juga ada. Cuman kita nggak tahu kan sebenarnya sumber pembiayaannya seperti apa atau sumber bisnisnya. Tapi kalau dari sisi bisnisnya sih sebenarnya harusnya udah relate ya, udah lumayan syariah. Nah kalau tips, bukan tips ya, strategi, misalnya tertarik nih, aku pengen deh masuk ke saham-saham syariah gitu. Yang harus diperhatiin apanya dulu sih, Syah? Yang harus diperhatiin tentu aja bisnisnya dulu ya. Bisnisnya dulu, karena kita kalau pengen masuk saham syariah, selain kita oh iya ini masuk saham syariah kok, jangan hanya kita patokannya ini antara ini syariah atau enggak syariah, kita filternya dari situ. Tapi kita mikir juga dari sisi usahanya tuh apa, biar kita bisa memastikan bahwa yang bergerak di usahanya atau di sektor ini tuh pas dengan kondisi makro saat ini tuh dia emang beneran growing atau enggak. Jadi kita ya bisa lebih inilah peace of mind bahwa pas kita nge-hold saham ini tuh memang industrinya tuh juga sedang berkembang gitu. Nah baru habis dari situ kita ngecek secara fundamentalnya lebih dalam, seperti tingkat utangnya berapa, kemudian kita cek juga bagaimana profitabilitasnya gitu. Tapi ya perlu dicatat juga ya bahwa yang namanya fundamental itu kan datanya historis ya. Jadi ini belum tentu mengulang juga di masa depan. Jadi yang paling utama tadi kita adalah melihat makronya dulu. Dengan kondisi makro yang seperti ini, apakah dia punya industri itu semakin berkembang atau enggak gitu. Oke, jadi industrinya yang diperhatikan adalah bisnisnya terlebih dahulu ya. Tapi sebenarnya cukup ini nggak sih, kalau di jangka Ramadan itu kan memang short terms, tapi lumayan ada peningkatan harga nggak sih, kayak S Hardware nih ya, Aces lah taruhlah, dia part of syariah dan kita kan tahu ya barang-barang yang dijual gitu. Nah biasanya kan kalau untuk dress up rumah atau beli sesuatu yang baru karena ada duit THR atau apa, biasanya konsumennya larinya ke household tuh ya, jatuhnya ke situ. Lumayan ada peningkatan yang signifikan atau masih belum sih? Atau sebaiknya memang mindsetnya ketika kita mau bertransaksi atau mau koleksi saham-saham syariah ya memang jangka menengah panjang gitu, itu good thing-nya gitu. Ya sebenarnya good thing-nya ya untuk menengah panjang ya, apalagi kan investasi saham syariah kita view-nya untuk long term gitu. Nah kalau untuk trading ini sebenarnya aku masih perlu cross check lagi ya, sebenarnya ini termasuknya syariah atau enggak, kalau misalnya saham syariah tapi ditradingkan begitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau kita memikirkan keuntungan aja ya cukup menarik juga kok, karena seperti saham Aces tadi kan akhir-akhir ini juga udah naik cukup atraktif gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan untuk trading ya nggak ada salahnya juga, apalagi kan trennya lagi naik ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi normal gitu kan kita bisa memanfaatkan buy on weakness atau trading on retracement gitu. Jadi menurutku oke-oke aja sih. Tapi kembalikan lagi prinsip tadi ya, maksudnya kalau saham syariah tapi ditradingkan ini sebenarnya boleh atau enggak. Tapi kalau setahu untuk investasi ya menengah atau panjang it's okay sih. Makanya disebutnya adalah investasi saham-saham syariah gitu ya. Mungkin kalau seandainya Sobat Cuan memang tertarik untuk melirik, ya mungkin bisa diperhatikan nih selama bulan Ramadan. Atau mungkin Sobat Cuan yang selama ini bertransaksinya milih emitennya sembarangan gitu ya, mungkin acak-acakan, mungkin bisa mulai diperhatikan saham-saham berbasis syariah di bulan Ramadan. Siapa tahu memang lagi mencetak harga yang bagus gitu ya, apalagi ada opportunity yang bagus juga ke depannya. Nah bisa tuh dilihat ya, sekaligus juga momennya lagi beribadah juga gitu. Nah mudah-mudahan ini obrolan kita bisa jadi insight juga buat Sobat Cuan. Artinya adalah Sobat Cuan mulai mengetahui secara lebih detail begitu ya, bahwa ada saham-saham, ada juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah menjalani bisnis dengan syariah gitu ya, dan kemudian tercatat juga di Bursa Efek Indonesia dan terus menjaga core bisnisnya, menjaga hutangnya, menjaga running bisnisnya, menjaga berbagai macam hal yang boleh di indeks syariah gitu ya. Karena kalau nggak boleh mereka udah terdepak keluar gitu ya. Dan ini jadi penyemangat juga nih buat Sobat Cuan untuk menjalankan ibadah puasa hari ini dan jadi tambah semangat gitu ya. Thank you banget, terima kasih banyak
Sobat Cuan udah dengerin sahur hari ini saham bulan Ramadan. Dan kita di Cuap-Cuap Ramadan akan selalu ada buat Sobat Cuan dari Senin sampai Jumat. Dan kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Kita hadir juga di CNBC Indonesia TV selama bulan Ramadan dalam Cuap-Cuap Ramadan. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Maria sama Tasya di sahur hari ini. Sampai jumpa besok Sobat Cuan. Assalamualaikum.